Halo Brabre semua, selamat datang di channel 100% bersama saya Babang Alek yang kali ini akan menceritakan alur film berjudul Warsaw dirilis tahun 2014. Semoga terhibur and enjoy. Sesuai judul film ini, Warsaw atau Warsawa adalah ibu kota dan kota terbesar di Polandia. Pada Perang Dunia Kedua, kota itu dikuasai Nazi selama hampir 5 tahun yang membuat penduduknya menderita. Hingga di suatu hari lahirlah gerakan perlawanan yang dibentuk oleh para pemuda pemberani dengan cara bergabung bersama tentara Soviet yang datang pada musim panas 1944 untuk mengusir Jerman dari Warsawa. Dan inilah kisah lengkapnya. Mula-mula perkenalkan pria tampan ini bernama Stefan, seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan minuman, tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Sedangkan ayah Stefan telah gugur di medan perang, takut bernasib sama. Ibu jadi khawatir kelak Stefan ikut-ikutan perang bersama pemuda lainnya. Di luar sewaktu mau berangkat kerja, tetangganya yang bernama Kama ujung-ujung ngasih Stefan sebuah pistol untuk disimpan ke suatu tempat. Karena harus masuk kerja, dia pun membawa pistol itu dan disembunyikan ke selah kotak kayu. Secara kebetulan ada komandan Nazi yang langsung mendekati kotak itu, lalu menyuruh Stefan membawanya ke atas mobil. Terlihat panik karena curiga, bos Stefan langsung bilang ke si komandan itu bahwa anak buahnya gak ngerti bahasa Jerman. Tak yakin dengan ucapan si bos ketika dimintai kartu identitas, seolah mengerti ucapan komandan. Tanpa sadar, Stefan terkecoh lalu menyodorkan KTP-nya. Setelah komandan pergi, pistol yang berhasil diamankan oleh si bos diberikan kepada Stefan, lalu bilang, "Stefan, kau dipecat." Pulangnya mendengar Stefan dipecat dan tidak punya kartu identitas lagi. Bukannya prihatin, Kama berpikir itu adalah peluang untuk merekrut Stefan. Di rumah melihat pipi Stefan terluka, ibu mulai mencurigai jangan-jangan si Stefan udah terlibat ke dalam para pemuda pemberontak. Keesokan hari, Kama ngajakin Stefan ketemuan sama teman masa kecilnya. Dia adalah Beska. Awal ketemuan mereka nampak senang dan ngasih tahu Stefan bahwa dia bakalan bekerja di sebuah bengkel mobil. Tetapi saat membahas tentang perang, Stefan ngedadak cemberut sambil ngasih tahu ke mereka berdua bahwa dia udah berjanji sama ibunya gak bakalan ikut perang. Sesampainya di bengkel, saat diperkenalkan dengan teman-teman lainnya, Stefan curiga tempat itu hanya kamuflase seolah bengkel, padahal dijadikan markas rahasia, dan langsung terjawab ketika melihat sebuah truk datang memuat persenjataan perang. Seketika muncul sosok bidadari cantik bernama Ronka yang bikin Stefan tersepona sampai-sampai ke bawah mimpi. Besok pagi di sungai ketika Ronka belajar berenang dan berhasil lewatin satu putaran, dia malah diem dan gak berani nyebrang lagi. Kama dan kawan-kawan sepakat memilih Stefan untuk menjemput Ronka buat alat pancingan. Siapa tahu Stefan berhasil dibujuk masuk ke dalam anggota mereka. Besoknya di rumah melihat Stefan tertarik mengenakan seragam perang ayahnya, ibu langsung nangis, takut Stefan mengikuti jejak sang ayah. Tahu ibu suka tantrum, Stefan pun mengalihkan perhatian dengan mengajaknya berdansa. Tetapi di belakang ibu, supaya bisa terus ketemu Ronka, Stefan akhirnya mau bergabung ke dalam gerakan perlawanan dan mengucap sumpah. Di rumah keluarga Ronka setelah menceritakan tentang ibunya yang seorang artis, Stefan dan orang tua Ronka langsung cepat akrab karena mereka pun sempat mengidolakan ibu Stefan. Sore tiba, Stefan mulai gelisah takut terlambat pulang sampai menjelang malam. Karena udah jadi anggota, dia harus mengikuti acara sampai selesai. Besoknya melihat Stefan pulang pagi, ibu langsung kesurupan. Waktu keberangkatan perang tiba. Ketika Kama mengajak Stefan pergi, di balik jendela, ibu mengawasi mereka. Saat ibu lagi masak, diam-diam Stefan mengemas barang. Namun ketahuan Jasio yang langsung nangis sambil memohon supaya kakaknya tidak pergi. Tetapi tekad Stefan udah bulat.
Pada musim panas 1944, sejumlah pemuda bergabung ke dalam tentara bawah tanah Polandia, turut membantu tentara Soviet melawan penjajahan Nazi Jerman. Setiap kelompok memiliki misinya masing-masing. Kebetulan, kelompok Stefan bergabung dengan kelompok Jenderal Cobra dikerahkan untuk menyelamatkan tahanan Yahudi yang ada di dalam sebuah gedung. Tanpa perintah, Stefan berlari ke arah musuh. Setelah berhasil membebaskan tahanan Yahudi, bukannya ngasih selamat, si Goral ketua kelompok itu malah bilang ke Stefan, "Stefan, lu jangan sok jadi pahlawan." Namun pada akhirnya, semua orang turut bergembira atas momen itu. Malamnya, Stefan ditugaskan berpatroli di lantai atas. Tak lama kemudian ketika sedang berpatroli, dia melihat ada tentara Jerman yang pada saat itu Ronka sedang mengambil minuman ke tempat tersebut. Tetapi Stefan malah meninggalkan pos dan berusaha menyusul Ronka. Setelah insiden itu, semua anggota dibariskan dan dikasih peringatan karena dianggap lalai dan meninggalkan tugas. Goral menghukum Stefan jadi tukang cuci piring. Besoknya di kawasan pemakaman mendengar komplek rumah Stefan telah dikepung pasukan Jerman. Dia pun jadi khawatir, takut akan keselamatan ibu dan adiknya. Kemudian komandan menyuruh seorang anak kecil mengawasi musuh di atas pohon. Tak lama, si anak itu tertembak dan terjadi penyerangan brutal. Di tengah pertempuran, bukannya ikut bertempur, Stefan malah berencana melarikan diri untuk nyelamatin ibu dan adiknya. Meski kena tembak, ia berusaha pulang namun rumahnya sudah hancur lebur. Besok pagi di pinggir jalan, semua orang dibariskan. Dan ketika ibu melihat Stefan, ibu menyuruh dia tetap diam. Jangan berisik Stefan. Hingga Stefan harus menyaksikan orang yang dicintainya dieksekusi mati. Di rumah sakit, Stefan mengalami syok berat dan teman-teman harus meninggalkannya untuk melanjutkan pertempuran. Tetapi tak lama kemudian rumah sakit tempat Stefan dirawat kena serangan bom. Sebelum nyelamatin Stefan, Ronka menyuruh Kama meminta izin dulu kepada Jenderal Cobra. Di kantor, Jenderal Cobra bilang harusnya Stefan itu dihukum mati karena udah melanggar aturan, lari dari pertempuran, jadi nggak usah ditolong sekalian. Mendengar itu Kama bingung dan kembali menemui Ronka, tetapi Ronka sudah berada di rumah sakit. Setelah berhasil nyelamatin Stefan melihat kakinya terluka, Ronka mencoba minta tolong ke rumah warga. Di sana ada seorang nenek menyuruhnya berlindung di sebuah biara. Di sisi lain, sebagian orang iring-iringan dengan kendaraan tank yang ditinggalkan pasukan Jerman. Mereka kira pasukan Jerman menyerah dan meninggalkan tank itu. Selang beberapa menit, tank itu pun meledak, menghancurkan puluhan tubuh manusia. Malamnya di biara, Ronka ngasih apel kepada seorang kapten supaya sang kapten bisa membantunya keluar dari kota itu. Besoknya Ronka menerobos barisan, menemui sang kapten dan disuruh pergi melewati saluran pembuangan.
Mengetahui dijadikan jalan pintas menuju kota, tentara Jerman melemparkan bom ke dalam sana. Beruntung Ronka dan Stepan selamat lalu disuruh pergi ke tempat penampungan. Dalam perjalanan menuju penampungan karena tubuhnya penuh lumpur, mereka jadi bahan perhatian orang. Di penampungan, kesadaran Stepan mulai stabil, penuh perhatian, dia menyeka kotoran di tubuh Ronka. Setelah itu melihat ada tahanan Jerman yang terluka karena dendam Stepan berniat menusuknya, tetapi keduluan orang lain yang juga sama-sama dendam. Besoknya ada sebuah acara pemakaman. Di sana Ronka melihat Goral dan kawan-kawan. Ronka pun langsung mengajak Stepan pergi. Malamnya, Ronka tahu kematian keluarga Stepan membuat dia ingin bergabung dengan mereka untuk balas dendam. Ronka berusaha meyakinkan Stepan supaya bertahan hidup bersama-sama sampai perang usai. Namun ketika sedang tidur, diam-diam Stepan mutusin pergi ninggalin Ronka. Besoknya ketika bangun melihat Ronka bingung mencari Stepan, seseorang bilang bahwa Stepan pergi bersama kelompok pemberontak ke kota Chernikov. Tetapi untuk lewat ke sana Ronka harus punya surat izin. Di dalam kantor di depan kapten, Ronka meminta surat izin supaya bisa pergi ke kota Chernikov. Dikira orang baik, ternyata ada udang di balik batu. Si kapten malah minta jatah wik-wik. Di jalur menuju Chernikov, ketika pasukan Soviet datang untuk menyerang Jerman supaya tidak bisa menyeberangi jembatan, maka jembatan pun diledakkan. Saat semua orang panik, Ronka nekat berlari ke dalam zona berbahaya. Setelah lolos, ada pejuang Polandia mengamankan Ronka ke dalam lubang persembunyian. Diceritakan Kapten Cobra kehilangan satu tangannya dan berhasil menawan seorang prajurit Jerman. Karena tidak bisa memimpin lagi, Cobra menyerahkan anak buahnya kepada Jenderal Berling. Mengingat tidak ada bantuan dari pasukan Soviet, kini status kota Chernikov sudah terkepung telak dan misi mereka adalah membebaskan kota tersebut. Melihat Kapten Cobra hanya memberikan pistol kepada Rogal, Stepan marah seolah dia cuma dijadikan umpan musuh dengan tangan kosong. Di lubang bawah tanah karena udah disesaki banyak orang, Ronka memilih duduk di ruang paling belakang. Beberapa jam kemudian ketika ada tentara datang, semua orang yakin itu adalah pasukan Soviet yang akan menyelamatkan mereka. Sedangkan Ronka tahu setelah jembatan diledakkan, tidak mungkin Soviet bisa masuk ke kota Chernikov. Selang beberapa menit, lubang itu pun dilempari bom. Di rumah sakit banyaknya korban membuat dokter tidak bisa menangani bayi itu hingga si bayi pun akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, kelompok yang kini dipimpin oleh Jenderal Berling bergabung dengan pasukan Polandia untuk menyerang Jerman di sebuah apartemen. Dalam situasi itu, pasukan Polandia nekat menerobos ke tengah medan berbahaya. Melihat Rogal mau nolongin seorang prajurit, terlihat Stepan nampak senang karena jika si Rogal mati, maka dia bisa mengambil pistolnya. Rogal pun tertembak dan harapan Stepan akhirnya terkabul. Akibat gagal menyerang di malam hari, mereka menyelinap lewat aliran sungai yang mengarah ke gedung apartemen.
Di suatu ruangan ada seorang tentara Jerman yang masih hidup lalu bilang ke Stefan bahwa dia ingin menyerah dan sudah tidak bersenjata lagi. Tetapi karena dendam terhadap Jerman dan melupakan etika perang tanpa ampun, Stefan menghabisi orang itu. Ronka mendengar kabar ada beberapa perahu penyelamat, tetapi itu dikhususkan untuk para pejuang saja. Lalu seorang suster menyuruh Ronka mengobati prajurit yang berada di dalam apartemen. Sesampainya di apartemen, dia pun kaget melihat Stefan yang tergulai lemah. Ketika lagi diobatin, Ronka cuma bisa nangis, gak ngucapin sepatah kata pun. Mengetahui ada perahu penyelamat kepada Kapten Berling, Ronka memohon untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita. Tetapi Berling menolak sambil mengusir Ronka. Melihat itu, Stefan turut meyakinkan Berling hingga sebagian prajurit membantu mengevakuasi korban. Setelah itu, Goral dan kawan-kawan kaget mendengar keputusan Berling yang tidak mau dievakuasi dan memilih bertempur sampai mati. Di rumah sakit, Berta, pacarnya Kapten Cobra, berusaha membawa dia ke perahu penyelamat. Karena lemah dan mengalami lumpuh, Cobra cuma bisa pasrah lalu bilang ke Berta supaya ninggalin dia dan segera nyelamatin diri. Tak lama kemudian melihat 3 orang yang mengenakan topeng. Karena merasa diperlakukan dengan baik, si tawanan Jerman berusaha melindungi Kapten Cobra. Tetapi kedua sejoli itu memilih melakukan bom bunuh diri. Di apartemen ketika Jerman mulai mengawali serangan, ada sebuah Goliat yang akan meledak jika tidak segera dihancurkan. Meski berhasil dihancurkan, ternyata itu hanya taktik Jerman untuk melakukan serangan. Kemudian muncul tank Jerman bersama beberapa tawanan yang mendorong Goral hendak mengibarkan bendera menyerah. Setelah Berling melerai keduanya dan disuruh meninggalkan gedung, di belakang Goral menembak kelapanya sendiri. Hingga datanglah sebuah tank yang langsung membidik tepat ke arah Kama. Sebelum tewas, Kama ngasih tahu bahwa Ronka tidak naik ke kapal penyelamat, tetapi dia ada di dalam rumah sakit menjaga anak-anak yang tidak bisa diselamatkan ke perahu penyelamat. Di sisi lain, Beska yang kebetulan masih hidup berusaha mengalihkan musuh supaya Stefan bisa pergi ke rumah sakit untuk nyelamatin Ronka. Di rumah sakit sebelum tentara Nazi datang supaya dikira rakyat biasa, Ronka berusaha menyembunyikan atribut perang mereka hingga datanglah seorang Nazi bermuka kotor memandangi Ronka hingga ia ketakutan. Malamnya ketika Stefan pergi ke rumah sakit, dia melihat gundukan mayat yang kemungkinan Ronka pun ikut jadi korban. Tak lama seorang Nazi datang dan ternyata dia si tawanan Jenderal Cobra yang dengan sengaja nyelamatin Stefan hingga Stefan dapat melarikan diri dari tempat itu. Usai menyeberangi sungai melihat ada Ronka di sana, Stefan senang dan dikira Ronka selamat. Namun ternyata itu hanya khayalan Stefan semata. Dan cerita pun berakhir.